Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Zakaria 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan pagi hari ini membahas tema keputusan untuk kembali atau menemukan pemulihan di dalam Tuhan. Dalam hubungan antar manusia seringkali kita mendengar kalimat, kamu duluan yang minta maaf, baru aku mau bicara. Kita cenderung menunggu orang lain berubah sebelum kita mau membuka diri. Namun pesan Tuhan melalui Nabi Zakaria mengungkapkan sisi yang berbeda dari hati Allah. Di tengah bangsa Israel yang baru saja pulang dari pembuangan, namun masih memiliki hati yang jauh dari Tuhan, Allah menawarkan sebuah undangan pemulihan yang sangat personal. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari melalui ayat firman Tuhan ini. Poin pertama, otoritas sang pengundang, yaitu Tuhan semesta alam. Dalam satu ayat yang pendek ini, gelar Tuhan semesta alam diulang sebanyak 3 kali. Ini bukan kebetulan. Gelar ini dalam Ibrani Yahweh Sebaot, menunjukkan bahwa yang memanggil kita bukanlah pribadi yang lemah, melainkan raja di atas segala raja, penguasa seluruh bala tentara surga. Fakta bahwa pribadi yang begitu agung mau memanggil kita untuk kembali menunjukkan betapa berharganya kita di matanya. Dia tidak butuh kita, tapi dia merindukan kita. Poin yang kedua adalah definisi kembali, yaitu pertobatan sejati. Saudara-saudara terkasih, kata kembali dalam bahasa Ibrani sab berarti berbalik arah 180 derajat. Ini bukan sekedar merasa menyesal atau menangis di dalam doa, melainkan sebuah perubahan arah hidup. Jika selama ini kita berjalan menjauhi Tuhan melalui hobi, ambisi, atau dosa-dosa tersembunyi, atau kesibukan pekerjaan kita, Tuhan meminta kita untuk berhenti, berbalik, dan berjalan mendekat kepadanya. Kembali kepada Tuhan berarti menjadikan Dia pusat dari segala keputusan kita lagi. Poin yang ketiga adalah janji hubungan yang timbal balik. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Ini adalah janji yang luar biasa. Seringkali kita merasa Tuhan itu jauh, namun sebenarnya kitalah yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah pindah tempat, kitalah yang memunggungin Tuhan. Begitu kita memutuskan untuk berbalik dan melangkah satu langkah saja menuju Tuhan, kita akan menemukan bahwa Dia sudah ada di sana, siap memeluk kita, seperti kisah anak yang hilang. Kehadirannya, berkatnya, dan tuntunannya dipulihkan saat hubungan kita dengannya dipulihkan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, lalu apa yang bisa kita renungkan bersama pagi hari ini melalui bagian firman Tuhan ini? Yang bisa kita renungkan yang pertama adalah penekanan pada otoritas Tuhan. Dalam satu ayat ini, Tuhan semesta alam diulang sebanyak 3 kali. Ini berarti sangat penting untuk kita perhatikan. Dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh Sebaot, Tuhan segala bala tentara surga. Tuhan yang memanggil kita bukan pribadi yang biasa-biasa saja, bukan pribadi yang kaleng-kaleng,
Dia adalah penguasa alam semesta. Pengulangan ini menegaskan bahwa perintah untuk kembali adalah sangat serius dan mendesak. Jika penguasa tertinggi memanggil kita, apakah kita masih berani mengabaikannya? Yang kedua yang bisa kita renungkan adalah pertobatan sebuah aksi balik arah. Saudara-saudara terkasih, kata kembalilah dalam bahasa aslinya adalah sab, yang berarti berbalik arah 180 derajat. Pertobatan sejati bukan sekedar merasa sedih karena berdosa atau menangis ketika memuji Tuhan atau pada saat beribadah. Pertobatan adalah perubahan arah hidup. Jika selama ini hidup kita berpusat pada diri sendiri, pada ego kita, atau pada dosa-dosa kita, Tuhan meminta kita untuk berputar balik dan menjadikan Dia sebagai tujuan hidup kita. Sudahkah arah hidup kita benar-benar mengarah kepada Tuhan, atau kita hanya melihat ke arah Tuhan tanpa benar-benar melangkah ke arah Tuhan? Yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah Tuhan menunggu respon manusia. Kalimat kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu, menunjukkan sebuah hubungan timbal balik yang indah namun menantang. Tuhan selalu setia, tetapi Dia tidak memaksakan kehadirannya jika kita terus memunggunginya. Seringkali kita merasa Tuhan itu jauh, padahal kitalah yang berjalan menjauh. Ayat ini mengajarkan bahwa jarak antara kita dan Tuhan ditentukan oleh kemauan kita untuk berbalik. Begitu kita mengambil langkah pertama untuk kembali, kita akan menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sudah menunggu dengan tangan terbuka. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah janji pemulihan kehadirannya. Saudara-saudara terkasih, janji Tuhan adalah aku pun akan kembali kepadamu. Apa artinya Tuhan kembali kepada kita? Artinya kehadirannya, damai sejahtera, tuntunannya dan perlindungannya dipulihkan dalam hidup kita. Tanpa kehadiran Tuhan, hidup kita mungkin terlihat sibuk tapi sebenarnya kosong, seperti kondisi bangsa Israel ketika Zakaria melayani. Kehadiran Tuhan adalah sumber kekuatan yang paling hakiki. Keinginan terbesar kita seharusnya bukanlah berkat-Nya, melainkan kembalinya Sang Pemberi berkat dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dunia mungkin menawarkan banyak jalan untuk pulang atau mencari ketenangan, tetapi hanya di dalam Tuhan ada perhentian yang sejati. Hari ini Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu sebelum kembali. Dia hanya meminta satu hal, hati yang mau berbalik kepadanya. Karena itu jangan tunda lagi. Jika engkau merasa hampa, jauh, atau kering secara rohani, dengarlah suara Tuhan yang lembut namun penuh otoritas memanggilmu untuk kembali pulang dalam pelukannya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa rindu dekat dengan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan terus mengandalkan Tuhan, maka apapun tantangan pergumulan hari ini, engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang menang, karena ada Tuhan bersama dengan engkau. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.